Saudara sekalian, kalau di antara kita sini ada yang mau bertobat, maka bertobatlah sekarang. Kalau ada yang mau berhijrah, maka berhijrahlah sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu kita dikafan. Memang benar, hari ini akhirat cerita, dunia nyata. Tetapi akan tiba masanya akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengangkat tema yaitu bekal setelah kematian. Mengapa tema ini kami angkat? Karena sering kita jumpai di tengah-tengah kita betapa banyak orang yang senantiasa memikirkan bagaimana cara hidup enak, tetapi tidak jarang di antara kita lupa bagaimana mempersiapkan mati dalam keadaan mati yang enak pula. Itulah kita manusia. Sering-sering kita berangan-angan kosong, seolah-olah hidup ini lebih lama lagi. Mungkin 1000 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Padahal tidak. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara terkait dengan perkara kematian, maka pun juga kita sering jumpai ada 2 pertanyaan yang menurut kami keliru. Mengapa? Karena setiap ada kematian, entah mungkin itu di Mandonga, mungkin di Puatu, atau di Lepo-Lepo, bahkan di lingkungan Masjid Hidayah Tula sekalipun, pertanyaan yang basic yang selalu keliru yaitu meninggal usia berapa. Kemudian yang kedua, meninggal karena sakit apa? Padahal tidak ada hubungannya antara kematian dan usia. Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara kematian dan penyakit. Tidak ada. Karena sesungguhnya kematian datang kepada seorang hamba itu karena tiba ajalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk mewaspadai ketika kita usia 40 tahun. Karena sungguh usia-usia itu adalah usia yang sudah mulai kenikmatan itu ditarik perlahan demi perlahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kematian ini saudaraku sekalian cuma persoalan waktu saja. Mau kapanpun, mau dimanapun dan dalam kondisi apapun, kematian itu akan datang kepada kita tanpa menunggu tobat kita. Karena sesungguhnya kematian ini tidak mengenal status setara sosial. Mau dia masih muda, orang tua, kulit putih, kulit hitam, wali kota, gubernur, bahkan raja sekalipun, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ataupun mungkin di antara kita di sini ada seorang pejabat yang memiliki istana yang kokoh lagi kuat, dilindungi oleh 100 pasukan bersenjata lengkap. Itu tidak akan mampu menghindarkan dirinya dari yang namanya kematian. Tidak akan mampu. Justru yang menjadi pertanyaan besar kita saudaraku sekalian, karena kita semua di sini sudah tahu bahwa kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa bekal yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal amal soleh, atau justru kita malah berfoya-foya, berleha-leha menikmati kehidupan yang bersifat fana ini, saudaraku sekalian? Tanyalah diri kita, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, beriman dengan iman yang sempurna? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sungguh benarlah sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atbaha nafsahu hawa tamanna Allah." Kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Sedangkan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh itu
adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, kalau kita mau dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang cerdas, marilah sejak sekarang, sejak dini kita persiapkan bekal setelah kematian kita. Jangan justru malah sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, kelak akan menjadi orang-orang merugi ketika kita hidup cuma memperturutkan hawa nafsu kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita persiapkanlah semua bekal itu, karena sesungguhnya kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang bisa kita persiapkan untuk bekal akhirat kita, bekal kematian kita, sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matamulu Adam in qata a'maluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafahu bihi, au walidin sholihin yad'u lahu." Kata Rasul, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah kita, infak kita. Maka ketika kita hidup, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita harta, waktu, tenaga, maka infakkanlah sebagian itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak ketika kita pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, semisal contoh membangun masjid, 1 sak semen saja yang kita infakkan untuk membangun masjid kemudian digunakan oleh para jamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan transferan yang luar biasa dari amal jariah kita tadi, kendati pun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diajarkan kepada manusia. Maka ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka manfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Ajari ilmu itu kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat, kepada umat, agar ketika ilmu yang kita ajarkan tadi kemudian diamalkan oleh manusia, maka kita akan terus mendapatkan transfer pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita ajarkan tadi. Kemudian yang ketiga yang tak kalah luar biasanya adalah awalidin solihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak yang soleh ini, saudaraku sekalian, para orang tua adalah aset yang amat berharga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita anak, maka didiklah anak itu dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu kita mempunyai kelapangan rezeki, masukkan anak kita itu ke pesantren-pesantren agar mereka menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran, agar kelak mereka akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya di surga kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak soleh tadi, anak soleha tadi berbuat baik, maka kita orang tuanya walaupun kita telah meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan transferan pahala yang sangat luar biasa tanpa mengurangi pahala dari anak yang soleh tersebut. Maka hadirin jamaah sekalian, sebenarnya sabda Rasulullah SAW ini sudahlah sangat cukup untuk kita. Tinggal kita mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan ketiga bekal ini, maka insya Allah jannah akan menunggu kita. Maka hadirin jamaah sekalian, ternyata juga tidak cukup sampai di situ. Ternyata bukan cuma amal jariah saja yang ada, tetapi dosa-dosa jariah juga ada. Apa itu dosa jariah? Dosa jariah adalah dosa yang kita menjadi fasilitator. Kita adalah orang yang memfasilitasi untuk orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh, ketika kita meminum khamar, pribadi kita sendiri yang meminum khamar, maka kita akan mendapatkan dosa kita sendiri. Tetapi kalau kita menjadi agen, kita menjadi fasilitator, kita menjadi penjual, maka 10 orang yang meminum khamar atas kita, berkat kita menyediakan, maka 10 orang pula itu kita juga ikut berdosa. Ini dosa jariah. Kemudian contoh yang lain, semisal kita sekarang di era digital, di era medsos, maka medsos itu seperti 2 sisi mata uang. Bagaimana kita menggunakan medsos itu dengan bijak, ataukah kita menggunakan medsos itu yang salah? Kalau kita tidak menggunakan medsos itu sebagai ladang untuk menimba pahala, pasti kita akan merugi.
Justru kita akan menabur benih-benih dosa-dosa jariah. Semisal contoh, kita sering mengupload sesuatu yang tidak senonoh di Facebook, di Instagram atau yang lainnya. Begitu pula mungkin keluarga kita di rumah, anak perempuan kita, istri kita, adik perempuan kita atau saudara-saudara perempuan kita. Ketika mereka mengupload aurat mereka di media sosial, maka mereka akan menanggung dosa yang sangat luar biasa, karena yang menyaksikan aurat daripada istri dan anak kita atau saudara kita itu luar biasa jumlahnya. Maka waspadai diri kita. Jangan sampai kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini berupa bentuk prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk kita berdakwah atau menjadikan kebaikan, itu justru kita salah gunakan. Kemudian waspadai pula dengan titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semisal contoh jabatan dan kekuasaan. Karena jabatan dan kekuasaan ini tentu besar pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kita akan memikul beban yang amat berat atas apa yang kita telah pimpin. Maka ketika kita menjadi tokoh, kita menjadi seorang pejabat, maka jangan sampai kita fungsikan jabatan kita itu untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi ajaran Islam. Hari ini justru santer terdengar beberapa tokoh nasional mencoba untuk membandingkan atau mempermasalahkan suara azan. Yang paling parahnya lagi, mencoba untuk membandingkan antara suara azan dan suara gonggongan anjing. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Ketika kita sebagai tokoh kemudian follower kita atau pengikut kita banyak, betapa banyak dosa jariah yang akan kita pikul, dan semua itu akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati saudaraku sekalian. Waspadai diri kita, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, karena kita semua di sini tidak ada yang sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup di antara kita semua. Bahkan diceritakan dalam kitab Al-Jannah wan Nar, siksa paling ringan bagi para penghuni neraka kelak itu ketika mereka dipakaikan trompa dari api neraka, itu sampai membuat otak mereka mendidih. Dan itu baru siksa yang paling ringan saudaraku sekalian. Bagaimana dengan siksa yang paling berat? Mungkin sesekali para jamaah bisa berjalan di siang hari, di terik matahari, di atas aspal yang panas tanpa menggunakan alas kaki. Mungkin kaki kita akan melepuh, tetapi tidak akan sampai membuat otak kita mendidih. Tetapi siksa bagi para penghuni neraka kelak itu, ketika mereka dipakaikan trompa dari api neraka, itu sampai otak mereka mendidih. Dan itu sebuah kepastian. Sebagaimana kematian tadi adalah pasti, akhirat juga akan kita dapatkan. Itu berbentuk pasti. Maka hati-hati dengan kita. Waspada dari diri kita saudaraku sekalian. Maka saudara sekalian, kalau di antara kita sini ada yang mau bertobat, maka bertobatlah sekarang. Kalau ada yang mau berhijrah, maka berhijrahlah sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu kita dikafan. Memang benar, hari ini akhirat cerita, dunia nyata. Tetapi akan tiba masanya akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Memang benar hari ini kita berada di atas tanah, beraktivitas di atas tanah. Tetapi akan tiba masanya kita berada di bawah tanah, di tindis tanah. Karena dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, melainkan dunia ini tempat untuk kita meninggal. Kalau Allah bukan kita yang meninggalkan dunia ini, pastilah kita yang akan meninggalkan dunia ini. Pastilah dunia ini yang akan meninggalkan kita. Kalau Allah bukanlah istri kita di rumah yang meninggalkan kita, pastilah kita yang akan meninggalkan istri kita. Begitu pula mobil mewah kita di luar sana. Kalau bukan kita yang meninggalkan itu semua, pasti kita yang akan ditinggalkan oleh mobil mewah kita. Begitu pula harta kita, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, persiapkan bekal kita, karena besok atau lusa mungkin giliran kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah membagi waktu ada 3. Yaitu yang pertama adalah waktu kemarin. Kemudian yang kedua adalah waktu besok. Kemudian yang ketiga adalah waktu hari ini atau sekarang. Waktu kemarin adalah waktu yang telah lampau, waktu yang telah berakhir. Menangis darah kita meminta untuk dikembalikan kepada waktu yang kemarin itu tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Kemudian waktu besok. Waktu besok adalah waktu yang bukan punya kita. Waktu yang bukan milik kita. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa besok kita akan mendapatkannya.
Kemudian yang ketiga adalah waktu hari ini atau sekarang. Waktu hari ini atau sekarang adalah waktu kita, adalah punya kita. Baik dan buruknya kita tergantung hari ini. Bahkan masuk surga atau masuk nerakanya kita tergantung hari ini juga. Maka pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berwasiat kepada manusia, janganlah sekali-kali engkau menunda-nunda untuk beramal soleh, karena Anda adalah hari ini, bukan besok. Karena kita tidak pernah mengetahui malam menutupi siang. Kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwal ghafurur rahim.